Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Semangat pagi ya untuk kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6 subtema 3 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari Rabu 16 Februari 2022, Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum memulai berdoa. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan belajar muatan matematika, yaitu menggunakan ungkapan perintah pada poster. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai ungkapan perintah. Sekarang kita mempelajari ungkapan perintah pada poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Poster digunakan untuk menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat poster. Yang pertama, gunakan gambar sesuai tema. Kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Ketiga, buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. 4. Tulis dengan huruf yang jelas. 5. Warnai gambar dengan warna yang menarik. Selanjutnya, Bu Guru ada contoh poster. Di sini ada gambar anak laki-laki yang sedang membuang sampah. Kalimat perintahnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Poster ini terdapat kalimat perintah dan gambar yang menarik, warna yang cantik agar menarik orang untuk membaca poster. Jadi anak-anak bisa ya. Bu Nur akan menjelaskan kembali materi matematika, yaitu macam-macam alat ukur tidak baku. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya timbangan, hanger, ataupun timbangan yang lainnya. Untuk menentukan berat suatu benda bisa menggunakan alat pengukur. Misalkan Bu Nur ada satu pepaya dan alat pengukurnya apel. Berat satu pepaya setara dengan 5 apel. Nah, berarti alat pengukurnya yaitu apel. Nah, jika setara atau sama berat, maka lengan timbangan akan lurus dan seimbang. Seperti yang sudah ada di gambar ya nak. Sekarang Bu Nur ada satu buku dan satu buah pensil. Nah, satu buah buku ini setara dengan 10 pensil, mohon maaf. Berat satu buku setara dengan 10 pensil karena lengan timbangannya lurus. Oke, membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Untuk membandingkan berat benda dengan harus dengan benda pengukur yang sama. Nah, di sini contohnya Bu Nur ada apel alat pengukurnya, yaitu Bu Nur kasih contoh yang pertama. Bu Nur ada satu buah pepaya dan satu buah semangka. Nah, Bu Nur akan menggunakan apel sebagai benda pengukurnya. Berat satu pepaya sama dengan 5 apel. Sedangkan berat satu semangka sama dengan 8 apel. Maka kesimpulannya satu pepaya lebih ringan dari satu semangka, atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Nah, selanjutnya Bu Nur ada buku matematika, ada pensil dan ada penghapus. Alat pengukurnya tidak sama, yaitu ada pensil dan ada penghapus. Berat satu buku matematika 10 pensil, berat satu buku matematika sama dengan 8 penghapus. Maka di sini alat pengukurnya tidak sama, maka tidak dapat kita bandingkan. Karena berat satu buku ini menggunakan 8 pensil, yang sedangkan yang sebelahnya berat satu buku menggunakan 4 penghapus. Alat pengukurnya ada pensil dan penghapus. Tidak bisa dibandingkan ya nak, karena alat pengukurnya berbeda. Bisa dibandingkan jika alat pengukurnya sama-sama pensil atau sama-sama penghapus. Bu Nur kasih contoh lagi. Nah, di sini ada berat satu buku matematika 10 pensil. Yang menggunakan alat pengukur pensil dapat kita bandingkan.
Nah, seperti berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil, berat satu buku tulis sama dengan 10 pensil. Sama seperti di sebelahnya, berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus, dan berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Maka dapat kita bandingkan. Kesimpulannya, buku matematika lebih berat dari buku tulis atau buku tulis lebih ringan. Selanjutnya Bu Guru ada tugas latihan. Silahkan anak lihat soalnya ada di dalam buku cetak tema. Dikerjakannya di buku latihan tema ya nak. Dikerjakan di buku latihan tema. Soal tidak perlu ditulis, cukup jawabannya saja. Oke, Bu Nur ulang sekali lagi. Untuk soalnya ada di buku latihan tema, bisa dilihat di buku latihan tema. Dikerjakan di buku latihan tema dan dikumpulkan ke WA pribadi Bu Nur. Bu Nur ingin mengucapkan terima kasih untuk anak soleh dan soleha yang selalu menonton video pembelajaran, dan Bu Guru harap video yang dibuat oleh Bu Guru dapat bermanfaat dan dapat membantu anak-anak belajar dari rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.